Selamat pagi para siswa kelas 7 dan 8 SMP. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke pembahasan soal KSN Matematika tingkat OSK 2020 lanjutan part 3. Tetapi sebelumnya saya akan meralat satu jawaban pada part 1 karena saya agak kurang teliti di dalam melihat polanya, dan yang kedua satu soal dari part 2 di mana saya salah baca soal. Harusnya volume balok tapi saya justru mengerjakannya volume tabung ya karena terpengaruh oleh soal sebelumnya. Jadi saya minta maaf telah melakukan kesalahan itu, tapi saya perbaiki hari ini supaya kesalahan itu tidak berlanjut. Terima kasih. Pada part 1 kemarin di soal nomor 1 ya, ini jika ABC adalah bilangan bulat positif berbeda, ya jadi berbeda sehingga ABCD sama 2020 saya perlihatkan lagi yang kemarin itu. Jadi di sini ABCD bilangan bulat positif ya, mulai dari 1, 2 dan seterusnya, dan harus berbeda. Kemudian kemarin ABCD maksudnya adalah A kali B kali C kali D 2020. Jadi 2020 ini harus kita faktorkan sehingga terdiri dari 4 bilangan di mana akan menghasilkan suatu bilangan pecahan yang nilainya terkecil. Supaya nilainya terkecil, maka pembilang ini nilainya harus sekecil mungkin. Dan penyebut ini harus sebesar mungkin. Karena itu kita faktorkan. Kemarin sudah ya, 2020 kita bagi 2, hasilnya 1010. Kita bagi 2, hasilnya 505. Dan kalau kita bagi 5, 101. Nah, kekeliruan saya kemarin, ini saya bikin 1 kali, kita nggak boleh bikin 2-2. Karena kalau 2-2 kan berarti ada yang sama. Ya, nah kekeliruan saya 2 kali 2 ini saya kalikan 4 sehingga menjadi 1. Jadi 2-nya saya taruh di sini, 1, 4, 5, 101. Ya, sehingga bilangan terbesar ini adalah 101 dan 5 ya kemarin. Dan bilangan yang kecil di atas ini pembilang adalah 1 dan 4. Nah, di sini saya karena mungkin terlalu buru-buru saya nggak lihat bahwa ini bisa juga yang lebih tepat 2 ini kita kirim ke 101. Ya, jadi beda kan? Jadi bilangannya itu adalah harusnya 1, terus ini ada 2, ya ada 2, kemudian 5, dan ini 2 kali 101 ya. 202 jadinya. Nah, harusnya itu bilangannya seperti ini. Karena ini lebih besar. 202 ini jauh lebih besar daripada 101. Ya. Sehingga yang C dan D ini adalah 202 dan 5. 202 dan 5 ini adalah yang jumlahnya terbesar terdapat pada penyebut, dan yang 1 dan 2 ini yang jumlahnya terkecil terdapat pada pembilang, sehingga hasilnya adalah ya hasilnya adalah 1 tambah 2 yang hijau ini ya, yang hijau ini ya. Jadi 1 tambah 2 dibagi 202 tambah 5 ya, yang hijau ini. Inilah ralatnya ya, yang ini yang ralat itu. Nah, jadi Anda lihat 1 tambah 2 3, 202 tambah 5 207. Ini jumlah angkanya 9, jadi habis dibagi 3 kalau kita bagi 1/69. Jadi jawaban yang benar itu yang D ini ya. Ini salah. Oke, jadi saya betulkan ya. Jadi karena saya kurang teliti melihat bahwa ini 2 ini dikesinikan ya. Saya justru menyatukannya 2 kali 2 4 sehingga terjadi kesalahan. Oke, terima kasih saya sudah membetulkan ralat pada part 1. Yang kedua pada part 2 ya. Pada part 2 saya salah melihat
ini volume balok ya. Yang kemarin saya kerjakan itu adalah volume tabung. Nah, di sini kesalahan saya karena di soal sebelumnya ada tabung, jadi jelas ini salah. Ini bukan rumus volume balok, ini volume tabung ini ya. Ini rumus volume tabung ini, bukan balok. Jadi salah ya. Ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Kalau kita gambar ya. Nah, gambarnya itu seperti ini, mestinya kan balok, bukan tabung. Jadi ini kerucutnya, jari-jarinya 10 ya. Sorry, jari-jari ini, maksud saya yang ini. Nah, ini enggak. Jadi jari-jarinya 10 ya. Jari-jari kerucut ini 10. Jadi dari sini sampai sini ya. Nah, ini 10. Ini jari-jarinya 10. Kemudian tinggi tabung separuh dari tinggi kerucut ya. Jadi di soal itu ada tinggi tabung, tinggi balok, sorry, tabung lagi. Tinggi balok setengah tinggi kerucut. Jadi ini ya, H balok ya, makanya singkatannya balok kan, bukan tabung ya, ini balok ini. Ya, setengah tinggi kerucut. Jadi ini akan di tengah-tengah ya. Jadi kalau ini X misalnya, maka XT ini tengah-tengah ya. Jadi ini akan sama dengan ini. Ya, seperti itu. Nah, ini H kerucut. Nah, harusnya kita hitung dulu H kerucut. Ya. Jadi karena balok nggak bisa dibandingkan ya. Balok kan tidak ada pi-nya ya. Jadi kita harus hitung volume balok dengan hitungan biasa. Anda tahu ini ya, volume balok dengan cara biasa, berarti kita harus cari tinggi balok kan. Nah, tinggi balok itu setengah tinggi kerucut. Yang bisa kita hitung kan tinggi kerucut dengan rumus ini. VK sama dengan sepertiga pi RK kuadrat kali HK. Jadi kalau kita lihat V kerucutnya kan diketahui ya 600 pi nih. V kerucutnya diketahui 600 pi. Jadi ini 600 pi sama dengan sepertiga pi R kerucut diketahui 10 ya. Ini 10 kuadrat kali H kerucut. Nah, jadi H kerucutnya dapat di sini ya. Kalau Anda hitung ini dapat. Ini 100 sehingga ini hilang ya. Kemudian pi-nya juga hilang. Di sebelah kiri ada pi, di sebelah kanan ada pi, hilang. Dengan demikian kita dapat HK-nya 3 kali 6. Jadi dari sini kita dapat HK itu sama dengan 18. H kerucut. Jadi tinggi kerucut ini 18. Dengan demikian tinggi balok setengah tinggi kerucut. Setengah kali 18. Sama dengan 9. Ya, jadi dapat 9 ya. 9. Oke. Kemudian yang ditanya nanti volume balok ya. Jadi volume balok kita hitung dengan rumus luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alas kali tinggi, ya. Tingginya sudah ada ya. Tingginya sudah ada yaitu 9. Tinggal menghitung luas alas ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Supaya volumenya terbesar, maka tentu balok harus ada di menyentuh sisi kerucut ya, menyentuh sisi kerucut. Jadi saya buat lingkaran ini di sini. Maka baloknya pasti ada di dalam lingkaran ini seperti ini, ya. Jadi ini adalah bagian atasnya. Tentu kalau bagian bawah tinggal sejajar ya. Nah, kemudian alasnya kita lihat ini lingkaran yang merah ini. Nah, supaya volumenya terbesar, maka alasnya ini harus berbentuk persegi, ya. Alasnya ini harus berbentuk persegi. Ya, alasnya berbentuk persegi. Supaya volumenya terbesar. Karena luas persegi itulah adalah luas persegi panjang yang terbesar yang ada di dalam lingkaran ini, yang bisa dibentuk di dalam lingkaran ini. Nah, luas persegi itu kan bisa dihitung sisi kali sisi. Ya.
Tapi karena ini saling tegak lurus, maka dia bisa dihitung diagonal kali diagonal bagi 2 ya. Jadi bisa dihitung diagonal kali diagonal dibagi 2 ya untuk kubus. Bukan kubus, persegi, sorry. Ini persegi. Untuk persegi, luas persegi itu bisa dihitung dengan diagonal kali diagonal per 2. Kalau 4 persegi panjang nggak boleh ya. Persegi panjang nggak boleh dihitung diagonal kali diagonal per 2. Nggak boleh. Yang boleh dihitung dengan diagonal kali diagonal per 2 adalah persegi dan belah ketupat. Nah, kalau Anda perhatikan, kemarin sudah ya, kita cari aja sisi ini dengan perbandingan kemarin. Kemarin sudah dengan perbandingan kita dapat ini TR, ya toh? TR yang segitiga kecil ini sama dengan segitiga besar EN ini akan sama dengan 1:2 ya. Jadi ini banding ini itu akan sama dengan ini banding ini ya. Jadi ini banding ini akan sama dengan ini banding ini ya. Itu rumus segitiga. Kalau ada segitiga di dalamnya ada garis sejajar. Ini kan garis sejajar ini. Ya. Oke, jadi dengan demikian TR bisa kita dapat setengah EN. Nah, EN ini adalah jari-jari dari kerucut. Ya, jadi setengah kali 10. Jadi sama dengan 5. Ya. Jadi kalau Anda lihat di definisi ini kan S, ini Q, T di sini. Ya. Jadi kita bisa dapat ini R kan. Ya, TR di sini P. Jadi kita bisa dapat ini 5. Ya. Ini 5. Nah, otomatis ini semua jari-jari kan. Jadi kalau ini 5, ini juga pasti 5. Ini juga jari-jari 5. Ini juga jari-jari 5. Dengan demikian panjang diagonalnya 10. Ini juga panjang diagonalnya 10. Jadi 10 kali 10 per 2. Jadi hasilnya adalah 50. Nah, dengan demikian luas alas itu 50 dikali dengan tinggi 9, jadi hasilnya 450 ya. Jadi bukan 225 ya, saya salah ya. Jawabannya adalah yang ini, yang C. 450. Ya. Ya, demikianlah saya telah membetulkan 2 kesalahan yang saya buat. Semoga bisa dimaklumi. Jadi yang satu adalah saya kurang teliti. Jadi konsepnya tidak salah. Ya, yang salah adalah yang pertama tadi di soal nomor 1 saya kurang teliti melihat masalah. Karena itu penting bagi Anda untuk berlatih terus. Ya, ketelitian itu hanya bisa didapat dengan berlatih terus. Ya, berlatih terus soal-soal yang lain sehingga secara refleks Anda memiliki insting untuk membuat soal. Yang kedua, saya salah. Di sini bukan tabung tapi balok. Ya, di soal kemarin saya anggap itu tabung ya. Ini makanya ini ya. Ini kan salah ini. Ini kan volume tabung. Ya. Ini mah tabung ya. Ini kan tabung. Padahal di sini bukan tabung tapi balok. Ya. Saya terpengaruh dengan soal sebelumnya. Oke, terima kasih. Itulah ralat saya. Kemudian karena kita masih ada waktu, jadi kita lanjutkan dengan nomor 9 ya. Jadi kita akan bahas tuntas semuanya. Saya sudah meralat kesan. Jadi setiap jawaban yang akan saya berikan selalu akan saya cek setelah rekaman ini selesai. Dan maaf kalau ada kesalahan akan saya perbaiki ya. Jadi silakan diikuti. Mudah-mudahan tidak akan terjadi kesalahan lagi karena ketidaktelitian ya. Membaca soal maupun ketidaktelitian dalam melihat pola. Oke, sekarang kita lanjutkan soalnya. Pada suatu pameran seni di sekolah akan dipajang 8 lukisan istimewa. Terdiri dari 3 lukisan cat air dan 5 lukisan cat minyak. Jadi kita berhenti di situ ya, satu kata aja. Ya. Jadi kalimat pertama ada 8 lukisan ya. Ada 8 lukisan Anda lihat, ada 8 lukisan. 3 lukisan cat air, 5 lukisan cat minyak. Ya. Terus semua lukisan tersebut saling berbeda. Jadi berbeda semua lukisannya, tidak ada yang sama. Ya. Gitu. Jadi Anda harap mengerti. Kemudian kalimat yang kedua, untuk alasan artistik, maka setiap lukisan cat air akan diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Oke, kita berhenti di situ. Satu kalimat per satu kalimat.
Jadi setiap lukisan cat air diletakkan di antara dua lukisan cat minyak. Ya. Jadi kalau ini cat air, maka di sini cat minyak. Ya, pokoknya di antara dua cat minyak. Ya, itu aja masalahnya. Jadi cat air harus di antara dua cat minyak. Oke. Baru kita kalimatnya berikutnya, banyak kemungkinan. Nah, ini pertanyaan. Banyak kemungkinan susunan lukisan. Banyak kemungkinan susunan lukisan. Ya. Nah, supaya mudah, maka misalkan 3 lukisan cat cair yang berbeda kita nyatakan dengan huruf. Jadi yang huruf ini adalah untuk lukisan cat air ya. Jadi A, B, C. Jadi kalau saya tulis A, B, C itu lukisan cat air. Sedangkan 5 lukisan cat minyak ya yang berbeda itu kita nyatakan dengan angka. Ini kan terserah Anda, ini kan hanya saya aja. Saya nyatakan dengan angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum saya buat soal ini, Anda harus mengerti dulu tentang apa yang dimaksud dengan permutasi. Ya, apa yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi adalah susunan berderet, ya, dengan semua anggotanya harus berbeda ya. Jadi semua anggota berbeda, tidak boleh ada yang sama. Ya, ini permutasi umum ya, permutasi umum. Nanti ada permutasi khusus. Ya, bagaimana kalau ada anggota yang sama? Itu lain lagi. Yang mementingkan urutan, ya. Jadi urutannya itu penting. Kalau urutannya beda, maka dianggap berbeda. Misalnya kalau kita buat kata sandi dari 4 huruf, kata sandi ya. Kata sandi ABCD beda dengan BACD. Ya, atau password maksudnya ya. BACDB. Jadi kalau kita bolak-balik hurufnya berbeda, tidak sama. Walaupun yang digunakan huruf yang sama. Misalnya Anda menyusun bilangan dari angka-angka berbeda. 123 beda dengan 213. Beda dengan 132, beda dengan 321. Jadi Anda putar-putar angkanya dan hasilnya harus berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan permutasi ya. Permutasi n unsur misalnya kalau ini 4, ABCD, kalau ini 3. Itu dinyatakan dengan tanda gini, ini namanya faktorial ya. Bacanya faktorial ini. Jadi Anda harus menguasai ini. N faktorial itu adalah perkalian berurutan mulai dari n kali n-1, n-2 dan seterusnya sampai 1. Jadi misalnya kalau Anda ingin misalnya ngitung 1 faktorial, kalau 1 faktorial itu 1, itu definisi. Kalau 0 faktorial itu juga 1, itu definisi ya. Kalau Anda mau ngitung 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kalau Anda mau ngitung 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau Anda mau hitung 4 faktorial, itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya diturun sampai 1 dan bilangan bulat ya. Oke. Ya, itu yang penting. Ya, sekarang baru kita buat soalnya, ya. Oke. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi ada 8 tempat ini ya. Ini 5, ini 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begini ya. Kemudian tentu kita lihat aturannya ya. Setiap lukisan cat cair, jadi ini yang penting. Setiap lukisan cat cair diletakkan di antara dua lukisan cat minyak. Jadi cat cair itu huruf. Huruf ini harus ada di antara angka. Jadi tentu tidak bisa di ujung ya. Huruf ini nggak bisa di ujung. Ya, jadi A di ujung ini nggak boleh ya. Jadi A di sini misalnya ini nggak boleh. Nanti di sini misalnya huruf lain lagi B. Jadi nggak boleh di ujung ya. Huruf ini nggak boleh di ujung. Ya, ini cat air. Kenapa? Karena kalau di ujung berarti dia tidak ada cat minyak di sebelahnya. Jadi salah. Ya tidak boleh. Jadi nggak boleh di ujung. Nah, kemungkinan pertama, misalnya Anda taruh A di sini. Nah, misalnya. Maka di sini harus cat minyak. Cat minyak misalnya 1 dan 2. Saya urut aja ya. 1 dan 2. Nah, terus Anda tempatkan lagi cat air yang berikutnya B di sini. Nah, maka di sini harus cat air. Karena cat minyak harus ada di antara cat air 3 ya. Oke. Kemudian C di sini. Misalnya ya.
Maka di sini harus cat air dan cat minyak. Cat minyak sisa 4 dan 5. Nah, ini nggak ada masalah berturutan nggak apa-apa kalau cat minyak nggak ada masalah berturutan. Yang tidak boleh berturutan adalah cat minyak, cat air. Nah, ini nggak boleh. Jadi A, B nggak boleh. Ya, ini kemungkinan pertama. Nah, disinilah kita buat. Nah, ini bisa bertukar tempat ya. Ini bisa bertukar tempat. Maksudnya A di sini, B di sini, C di sini. Tukar tempat. Persis seperti ABC ini ya. Ini persis seperti ini. Ya, ABC. Jadi kalau dia bertukar tempat maka kemungkinannya adalah 3 faktorial ya. Jadi dari ABC kita dapat 3 faktorial. Gitu ya. Nah, kemudian yang 1, 2 ini kan cat minyak ya. Cat minyak ini juga bisa bertukar tempat. 1 di sini, 2 di sini ya. Jadi bertukar tempat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bertukar tempat dia akan sama dengan 5 faktorial. Nah, kemudian kan seperti biasa kalau ada 2 kemungkinan maka totalnya akan sama dengan total yang pertama ini akan sama dengan 3 faktorial kali 5 faktorial. Ya, kan gitu. Kalau kejadian pertama 2 kemungkinan, kejadian kedua 3 kemungkinan, maka kejadian seluruhnya adalah 2 kali 3. Ya, itu sudah biasa ya. Kalau Anda punya jalan misalnya, Anda punya jalan kan gitu. Ada 3, 1, 2, 3. Terus jalan berikutnya di sini 2 kemungkinan. 1, 2. Maka kalau Anda jalan dari 1 ke 3, maka kemungkinan jalan yang Anda tempuh dan berbeda adalah 3 kali 2. Jadi Anda akan kemungkinan mendapatkan 6 jalan untuk pergi dari A ke 3 ya. Jalan pertama bisa begini 1, 2. Jalan kedua 1, 2. Sudah 2 kan? 3, 4, 5, 6 ya. Gitu tinggal. Jadi kalau ada 2 kejadian yang berturutan, kejadian 1 ada M cara, kejadian 2 ada N cara, maka kejadian seluruhnya M kali N. Nah ini kalau Anda hitung, ya saya hitung di sini aja lah biar tidak banyak tempat. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, 6. 5 faktorial tentu 5 kali 4, nanti kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kali 6. Atau nggak apa-apa lah kalau Anda mau ya toh. Oke, ini sudah dihitung 6 ya di sini. Jadi 120. Jadi hasilnya adalah 6 kali 120. 720 kemungkinan ya. 720 kemungkinan. 3 faktorial 6, 5 faktorial 120. Jadi 720. Oke. Sekarang kemungkinan yang kedua. Kita coba-coba geser-geser ya toh. Ya, kemungkinan yang kedua kita geser-geser ya. Ya, kita geser-geser. Misalnya biarkan aja dulu yang kita geser C ya. Biarkan aja A dan B. Kita mulai dari belakang ya. 3. Nah, C ini kita geser di sini. Nah, jadi C-nya di sini. Jadi ini 4, ini 5. Nah, B. Yang penting cat air antara 2 cat minyak. Cat air 2 cat minyak. Cat air 2 cat minyak. Oke. Ini juga sama nanti. 3 faktorial kali 5 faktorial juga. Ya, 720. Kemungkinan yang ketiga. Pokoknya kita geser-geser. Ya, kemungkinan yang ketiga ini tetap C5 dari belakang ya. 4. Nah, B-nya yang kita geser sekarang ke sini. Ini B. 3 di sini ya. Jadi B di sini, 3 di sini. Ini 2, A1. Yang penting cat air di antara 2 cat minyak. Cat air di antara 2 cat minyak. Cat air di antara 2 cat minyak. Ya, 720 lagi. Nah, kemungkinan yang terakhir sekarang A yang kita geser. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, sekarang
A-nya kita geser di sini. Nah, ini yang digeser. Nggak boleh dia ke ujung. Ke ujung nggak boleh. Karena dia nggak akan diapit. A-nya digeser di sini. Tukar tempat dengan 2. Jadi 2, 1. Ini 3 tetap, ini B, 4, C, 5. Ya. Jadi Anda lihat ini juga 720. Ya. Oke. Dengan demikian, kemungkinan seluruhnya adalah 4 kali 720. Ya. Jadi kalau kita lihat di jawaban yang D ya. Nah, yang D. Ya, 2880. Ya. 2880. Oke, kita masuk ke soal terakhir untuk part 3 ini karena ada ralat jadi kita hanya 2 soal ya. Nomor 10. Sebuah dadu bersisi 6. Ya. Jadi dadunya itu bersisi 6. Ya. Sehingga yang keluar nanti disebut mata dadu itu. Kalau kita kocok, kita lempar, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinannya mata dadunya bulat dan hanya paling kecil 1, paling besar 6. Dilempar sebanyak N kali. Jadi dilempar N kali, di mana N lebih besar 0. Jadi dilempar. Ya, 1 kali, lempar lagi 2 kali, lempar lagi terus. Ya, kita baca lagi. Jika rata-rata mata dadu yang keluar. Nah ini. Rata-rata mata dadu yang keluar adalah 1/4 N. Jadi mata dadu pertama misalnya keluar nomor 1. Mata dadu kedua keluar juga nomor 1. Mata dadu ketiga juga nomor 1. Kalau dirata-ratakan kan 1. Ya kan? Nah, rata-ratanya itu 1/4 N. N itu banyak lemparan. Artinya apa? Rata-ratanya itu antara akan terletak dia lebih di 1 dan 6. Tidak mungkin lebih kecil dari 1. Karena tidak ada bilangan yang lebih kecil dari 1. Dan tidak mungkin juga lebih besar dari 6. Ya. Jadi banyak lemparan itu 1/4 N. Gitu. Rata-ratanya 1/4 N itu antara 1. Dengan demikian kita bisa dapat banyak lemparan ya. Dikalikan aja 4. 1/4 N dikalikan 4 kan N. Jadi banyak lemparannya itu antara 4 dan 24. Artinya dia kemungkinan melemparnya 4 kali. Atau 5 kali. Atau 6 kali ya. Jadi artinya kemungkinan banyak lemparan N kali adalah seperti ini. Ini 4 kali lemparan, 5 kali lemparan, 6 kali lemparan, 7 kali, sampai 24 kali. Ya. Karena lemparannya kan berapa bilangan bulat. Nah, gitu ya. Inilah seluruh nilai yang mungkin. Ya. Inilah seluruh nilai yang mungkin dari N yang kita ditanyakan. Median dari seluruh nilai N. Nah, ini ya seluruh nilai N yang mungkin. Nah, kita ditanya median. Apa itu median? Kan itu. Ya. Kalau rata-rata Anda sudah tahu ya, di SD pun sudah ya, jumlah, jadi tidak perlu. Median, apa itu median? Median itu nilai tengah. Karena itu kita perlu juga review sebentar, walaupun sudah ya. Median itu nilai tengah. Kalau ini data namanya, banyak. Tiap ini disebut datum. Ini datum, datum, datum. Kumpulan datum disebut data. Nah, kalau banyak datum ini misalkan N. N bisa ganjil, bisa genap kan? Kalau N-nya ganjil, maka median datum yang di tengah ini adalah X N plus 1/2 atau 1 plus N per 2. Ya, gitu. Jadi misalnya Anda punya 3 datum. X1, tapi diurut ya. Ini diurut ya. Datanya harus terurut. Terurut ya. Dari kecil ke besar. Nah ini sudah terurut. Kalau data kita sudah terurut ini kan. Sudah terurut. Ya kan. Maka ini kan ganjil. Maka datum yang di tengah adalah X. N-nya 3 kan ini. Ini kan N-nya 3. Jadi 1 tambah 3 per 2. Jadi X2. Nah ini nilai tengahnya. Tapi kalau dia genap, X1, X2, X3, X4 genap kan, N-nya 4. Maka datum yang di tengah adalah setengah, ya, setengah dari Xn per 2, N per 2 berarti 2 ya, ditambah N per 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Nah, gini. Rata-rata dari yang di tengah, karena yang di tengahnya ada 2. Nah, seperti itu maksudnya ya. Oke. Sekarang kita akan hitung berapa median ini. Ya, supaya cepat saya daftar sajalah ya.
karena kita waktu ya, jadi kita daftar aja. Ya, tidak perlu pakai rumus. 4 itu datum ke-1 ya. Kalau 5 datum kedua, ini Anda sudah tahu datum kedua dari mana? 5 kurang 4 tambah 1. Jadi kalau 24 datum keberapa? Ini datum ini kan ini X2 maksudnya. Datum keberapa ya? Tinggal 24 kurang 4 tambah 1. Jadi datum ke-21. Ya. Jadi ada 21 datum. Nah, ganjil kan? Ada 21 datum, ganjil. Maka median adalah XN plus 1 per 2. Banyak datumnya 21. Jadi X11. Datum yang ke-11. Ya, Anda tahu ini adalah barisan ini. Barisan yang bedanya 1. Nah, bedanya 1 kan. Maka datum yang ke-11 adalah datum yang ke-1 ditambah 10B. Datum yang ke-1 adalah 4 ditambah 10, bedanya 1. Jadi 14. Inilah mediannya, 14 ya. Jadi mediannya adalah 14. Ini ya, D jawabnya ya. Jadi median dari seluruh nilai n yang mungkin adalah 14. Ya, jadi kita dengan part 3 ini sudah 10 soal, masih kurang 15 soal. Kita akan lanjut ke part 4, 5, 6 dan mungkin part 7 ya. Tergantung soalnya, ada soal yang susah. Bukan susah sebetulnya. Kita harus coba-coba dan cukup lama waktunya sehingga mungkin hanya 2 soal. Tapi ada soal juga yang lebih mudah. Tapi makin ke belakang soalnya rupanya makin sulit ya. Makin ke belakang itu makin sukar. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran saya. Jika Anda senang silakan di-subscribe dan sampai bertemu kembali di part 4. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.